a hardworking man, I see. ya kan? Itu core-nya. Karena dia hardworking, dia bisa jadi a great strategist, dia bisa jadi a great motivator, bener nggak? Baik. Nah, istilahnya gitu. Nah, tapi kalau Michael Yo dalam kondisi lagi banyak duit, sama Michael Yo lagi nggak ada duit, hardworking-nya nggak hilang. Dia akan terus hard work. Nah, itulah Michael Yo istilahnya gitu loh. Itu ikigainya gitu loh. Ini secara prolog ya. Baik. Oke, berarti istilahnya adalah siapapun gua, istilahnya orang mengenal gua sebagai apa, intinya gua punya core yang gak akan tergoyahkan dengan profesi gua sendiri sebenarnya. Karena itu betul. bentuk gua menjadi seseorang yang lebih hebat lagi. Nah, berarti Bener. banyak dalam hidup ini, ternyata enggak semuanya mudah untuk menemukan core. Enggak semudah semuanya menemukan sebenarnya gua tuh siapa. Gitu loh. Nah, mungkin hari buat PR besarnya adalah mungkin pertanyaannya adalah silakan dijawab dalam 5 detik. Lu itu siapa gitu kan? Nah, kalau dalam 5 detik lu bisa jawab lu itu siapa, berarti minimal lu punya core yang menentukan bahwa lu itu siapa. Tapi kalau dalam 5 detik kita aja bingung gua itu siapa, berarti kita masih belum menemukan gua itu siapa. Dan untuk keberhasilan depannya akan jauh lebih sulit karena kita aja nggak tahu kita itu siapa. Oke, berarti kuncinya adalah bagaimana menemukan gua itu siapa. Ini yang banyak orang sampai ini masih bertanya-tanya, biarpun terkadang kita nggak ngomong usia ya, tapi ada yang udah usianya berapa masih bertanya, gua tuh siapa sebenarnya? Apa yang gua kerjakan udah benar? Apa gue sudah di path yang tepat? Apa gue sudah berada di jalur yang benar? Nah, itu mungkin gimana menurut Bro Sunil? Oke, jadi gini bro, kenapa topik Ikigai ini adalah topik yang gue bawakan hari ini bareng lo? Sebenarnya gue pribadi itu sedang melewati yang namanya journey dalam 2 tahun terakhir, yaitu mengcompile yang namanya self-finding. Nah, journey itu seru banget bro, journey itu seru banget. Self-finding itu macam-macam ya bro ya. Cuman kita karena topiknya hari ini Ikigai. Ikigai ini salah satu yang menurut gue challenging dan seru. Challenging dan seru. Jadi gue itu bisa dibilang tahun lalu itu hampir 3 bulan itu gue yang namanya Ikigai itu gue coret-coret dulu. Gue coret-coret terus. Udah gue coret-coret, minggu depan. Gue coret-coret terus di Ikigai itu mungkin teman-teman bisa ketik di Google nantinya. Adalah Ikigai sheet ya, sheet itu format gitu ya, atau worksheet gitu ya. Ya, di situ ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu what do I love? What do I love? Apa yang gue cintai dalam hidup ini? Iya, what do I love? Nah sekarang lu bisa ngetik, lu kalau ngetik kan macam-macam. What do I love? I love nasi goreng, I love babi panggang, I love ikan lele, I love party, I love hanging out. Tulis aja dulu apa yang lo love, cuek aja gitu. Tulis aja dulu gitu loh. Tulis aja dulu. Dari yang ngaco-ngaco ntar mulai keluar, oh ternyata I love this gitu kan. Kadang-kadang kita mulainya dari situ. Nah, habis itu masuk ke what I'm good at. Nah itu wah itu yang paling keren. Itu yang paling keren. Dan orang paling banyak nyangkut di situ. Karena mereka nggak tahu bro. Iya paling banyak nyangkut di situ. Jadi misalnya gini, contohnya nih, gue dulu waktu sama partner bisnis, gue sering banget, sampai partner gue begah sama gue. Gue bilang, lo jago programming, lo jago designing, gue jagonya apa? Gue cuman bisanya begini, kalau bisnis kita collapse, yang programmer bisa cari makan, yang designer bisa cari makan. Lah gue, jadi gue tuh banyak self-doubt. Self-doubt. Ya kan? Terus pas gue jalanin Ikigai, ya berarti kan kita merasa kita nggak punya ijazah, kita nggak punya expertise, kita nggak punya hard skill, ya kan? Jadi kan kita mulai punya yang namanya self-doubt, ya toh? Self-doubt. Begitu gue mainin part of this, gue mulai dong, what am I good at? I'm good at leading a company, I'm good at leading people, I'm good at sourcing the right talent,
I'm good at creating solution. I'm good at. Wah, gue punya nilai goodnya jadi jauh lebih tinggi daripada seseorang yang cuman punya hard skill. Yes. Nah, dari situ gue mulai mengkristalkan. What am I really good at? Okay. Nah, begitu lu udah mengkristalkan itu proses kan? Begitu Yes. lu bilang I'm good at, nanti bakal lu tanya sama diri lu sendiri. Are you really good? Oh enggak, berarti I need to learn. Misalnya, I'm good at leadership. Ntar tanya lagi, really? Are you really good at leadership? Jam terbang lu gimana? Yes. Kompetensi lu gimana? Ya kan? Lu suka nggak nih sama leadership? Oh ternyata I love leadership, I'm good at leadership. Nah dapat nih 2 nih berarti dong. Betul. Gitu. Ya kan? Nah pertanyaan yang ketiga. If I already know what I'm good at, itu pertanyaan ketiga adalah what will I get paid for? What will I get for? I paid for. Paid for, ya. Gue tuh akan dibayar untuk apa? Okay, I see. Jadi ibaratnya lu harus menentukan bahwa setelah lu ahlinya di mana, lu mengkristalisasi bahwa lu itu siapa, lu cintanya apa, lu bisanya apa, dan lu mau dibayarnya karena apa. Nah, itu mesti lu kristalisasi untuk menjadikan jawaban. Betul ya, brother? Betul. Nah, ada pertanyaan keempat yang kurang ajar banget nih pertanyaan. Makanya gue bilang nih, Jepang hebat banget. Jadi, what the world needs? What the world needs? Wah, itu tajam banget sih. Iya. Wah, tajam banget. Berarti kan kalau kita ngomong proses pertanyaan ini, proses pertanyaan what do I love, what I'm good at. Kalau what do I love sama misalnya tadi gue ngomong, what do I love? I love leading. Yes. I love leading company, group of people. What am I good at? I'm good at leadership. Berarti kan dapat nih poinnya nih dari poin pertanyaan pertama dan kedua gue dapat satu essence namanya leadership. Betul nggak? Betul. Leadership. Itu namanya passion. Kalau what you are good at sama what you love ketemu, bro. Iya. Jadi ibaratnya tuh passion yang dimana ketemu antara apa yang lu suka dengan apa yang lu bisa. Iya. Ya. Ceritanya, gue ngomong lagi, what do I love? I love to contribute. Misalnya gue suka ikutan-ikutan relawan. Relawan, gerakan-gerakan relawan untuk urusan cancer lah, World Day lah, Earth Day lah, dan sebagainya. I see. Misalnya, itu bagian dari what I love ya, misalnya. Terus, gue connect lagi, ternyata dunia itu butuh yang namanya part of what we need tuh gerakan-gerakan sosial itu kan buat dunia juga ya kan. Betul. Dunia misalnya butuh penanaman hutan dan sebagainya. Misalnya gue sukanya gini, gue sukanya environmental, I love environmental. And dunia juga butuh tentang environmental. Itu namanya mission, bro. Mission. Oke. Berarti untuk yang namanya apa yang dunia butuhkan, itu berarti misi kita buat hidup di dunia ini, gitu bro? Yes, betul. Jadi kalau itu connect sama what you love. Oke. Oh, berarti dalam berarti banget kan enggak. Iya, dalam banget bro. Jadi seru. Jadi kalau main-mainin itu, dan itu bukan sekali lo coret-coret dapet. Jadi kalau coret-coret, ntar habis 2-3 hari coret-coret lagi. Sampai lo menggali ke dalam diri lo. Dan begitu lo menggali, lo akan mendapatkan yang namanya establishment. I see. Yang membuat lo selaras sama hati dan jiwa lo. Bahwa, yes, ini adalah gue yang ingin gue lihat dalam 10 tahun ke depan. Gue ingin mempertahankan, mengkristalkan nilai ini. No matter what, inilah gue. Authenticity gue. Kalau kemarin, ibaratnya, kayak lo adalah bayi yang gak ada nama, sekarang lo udah pakai nama deh gitu loh. I see. Berarti ibaratnya kalau misalnya sebelumnya kita hidup di dunia ini, berarti kalau bro bilang ada nama nggak ada nama adalah yang membedakan. Lu tahu misi lu di dunia ini apa dan selaras dengan apa yang menjadi ibaratnya yang menjadi pekerjaan yang lu suka dan ibaratnya gua banget dan gua mau dibayar buat itu dan dibayar. Iya, gila nggak? Nah itu ikigai.
Gila. Dan menurut gue itu bukan, apakah dibayar itu harus dalam bentuk uang, bro? Mungkin lu bisa jelasin lebih dalam mengenai what will paid for, kan ibaratnya kan lu mau dibayar, tapi dibayar gimana, bro? Mungkin Bentar, bisa. bentar, bentar, bentar. Bentar, bentar. Iya, bentar. Oke, lanjut, brother. Soal apa tadi itu? Kita dibayar nggak selalu soal uang. Dalam ikigai itu ada namanya balance, bro. Kalau lu ngomongnya passion itu lu nggak ngomongin duit. Tapi kalau lu ngomong professional, what you are good at and what you get paid for, itu harus ketemu, bro. Misalnya you are good at leadership and you are a leadership coach. Oke. Nah, di situ sebentar ya, bro, gue sambil jalan. Kuncinya di mana ya? Oke. Nggak apa-apa, brother. Oke. Jadi Bentar, bro, gue lagi soalnya ada mobil mau keluar. Ya, jadi anyway begini. Pokoknya kalau namanya what you are paid for itu harus, karena itu part of your life. Cuman kadang-kadang orang itu selalu gini, gue kerja tapi gue nggak pernah happy. Gue udah kerja, gue digaji, posisi lo udah keren, tapi lo nggak happy. Lu gue bisnis tapi gue nggak happy. Nah yang kayak gitu kan susah, bro. Oke. Berarti ibaratnya menyeimbangkan antara lu dapat tapi lu juga happy dengan apa yang lu kerjakan. Itu yang membuat akhirnya balance, dan itu yang dinamakan sama ikigai. Pertanyaan ketiga tadi ya, bro ya. Yes. Tapi kalau misalnya Betul. ketika seseorang gitu ya udah merasa bahwa diri dia happy, kemudian fokus dia adalah uang, uang, dan uang terus, brother. Nah itu bagaimana, bro? Mungkin lo bisa... Stres hidupnya, bro. Stres hidup orang itu. Stres hidupnya. Stres lah. Hidupnya stres dia. Stres karena dia mikirin uang terus. Iya. Coba kalau dia mikirinnya gimana caranya uang ini bisa terdistribusi dan untuk kebaikan masyarakat luas atau kebaikan the world, making the world a better place. Itu duitnya akan dengan sendirinya berkelimpahan 90 kali lipat, bro. Oh, oke. Berarti ketika lu memfokuskan bahwa lu bisa jadikan diri lu fokus dengan apa yang dunia ini butuhkan, maka sebenarnya lu bakal berkali-kali lipat lebih baik daripada lu hanya fokus dengan apa yang punya uang gitu ya, bro ya. Betul. Makanya lu kalau ketemu semua pebisnis yang sebenarnya sudah memiliki ikigai, bro, mereka itu yes, di tahap awal kita harus kerja keras. Mencari uang, pasti. Kenapa? Karena lu ingin berbuat kebaikan, lu ingin melakukan perubahan masif. Tidak bisa hanya dengan cuap-cuap mulut. Tidak hanya bisa dengan with a loving intention of love, enggak juga. Lu perlu skill, lu perlu hard work, nah itu kan collaboration, nggak semuanya hanya di diri lu, gitu loh. Oke. Berarti fokusnya adalah bagaimana balance itu sendiri. So, buat teman-teman IG Live hari ini, mungkin dari Bro Sunil sendiri, ketika kita ngomong ikigai, berarti jangan sampai bahwa kita punya passion, kita punya goals, kita punya apa yang kita mau lakukan, itu nggak balance dengan pemasukan juga. Dan mungkin yang harus dilakukan adalah bagaimana agar dia bisa memenuhi kebutuhan minimal, kebutuhan dasar dia dulu mengenai keuangan. Betul nggak, Bro Nil? Betul, betul. Jadi kalau yang namanya ikigai itu menurut gua adalah gabungan dari aspek-aspek apa yang kita cintai, apa yang kita ingin berikan, apa yang ingin kita cintai, berikan, dan juga menjadi bagian dari skill yang bermanfaat buat banyak orang. Dan kita dibayar untuk itu. Oke. Berarti ada 4 hal ya. Dan kita bermanfaat untuk itu. Baik. Menurut saya hari ini pertanyaannya apa namanya dari Bro Sunil udah sangat jelas banget mengenai apa itu ikigai, kemudian apa yang dunia harapkan,
untuk apa kita bekerja, apa yang kita cintai. Nah, mungkin buat teman-teman yang selama ini bingung gitu ya, sebenarnya saya tuh siapa? Mungkin belum ketemu kristalisasi bahwa diri kita tuh siapa. Nah, mungkin boleh sharing pertanyaan. Karena Betul. balik lagi Iya. ilmunya yang di dalam sini, yang Bro Sunil sharingkan, ini mungkin menurut saya ilmunya para orang-orang yang mungkin notabene sudah levelnya tinggi sekali gitu loh. Nah, kira-kira saya mau nanya, kalau di Jepang ini mereka mulai mempelajari Ikigai dari usia berapa, Bro Nil? Pernah riset Dari nggak? kecil bro udah disiapin. Dari kecil udah disiapin bro. Dari kecil. Itu enaknya. Dari kecil itu lo itu nggak ada doktrin-doktrin. Di orang kan doktrinnya itu lebih ke culture yang kita harus menghargai orang, be on time. Itu udah dari kecil ya bro ya. Yes. Tapi kalau yang Oh, namanya mencari tahu, mencatat apa yang lo cintai, mengidentify bro. Itu yang masalah. Mengidentify. Kita oke. kan cuman Berarti ngomong, gua suka yes, Indomie, gua suka ayam bakar, gua suka ini, gua suka itu. Kita nggak pernah mencatat loh bro. yes. Kita nggak pernah mencatat, Makanya setuju. exactly. So kita berubah-berubah terus. Karena kita nggak ketemu core dari kecil. Oke, berarti Bro ada satu kata kunci yaitu mencatat, bener ya Bro ya? Oh iya dong. Makanya kan gue bilang harus dicatat. Nah, Kalau perlu dicatat berkali-kali. Sampai ketemu, tapi sampai udah jadi label. masalahnya orang Indonesia tuh males nyatet Bro, gimana dong? Ya, kalau mereka malas nyatet berarti mereka malas berubah. Kalau mereka malas berubah, itu labeling lagi kan. Jadi kita berharap dengan adanya pembicaraan kita berdua hari ini menginspirasi mereka untuk berubah dan mau mencatat. Pasti. Gue yang susah mencatat itu yang nggak nonton hari ini Bro, karena yang nonton hari ini adalah orang-orang hebat yang justru mereka mau terus meningkatkan hidupnya mereka. Nah, Yang berarti nggak kuncinya yang Bronil nggak nonton adalah, hari ini ada YouTube nanti. oh Tenang bro. iya, siap. Kuncinya berarti hari ini adalah bagaimana gua bisa garis bawah mencatat apa yang ada di dalam 4 pertanyaan tadi sampai mengkristalisasi satu jawaban. Bener ya bro ya? Iya, Dari betul. keempat hal ini berarti memang ini adalah kunci dari segala kehidupan. Nah ini Hmm. ada pertanyaan bro, mungkin sambil kita ngobrol, Hmm. sambil jawab pertanyaan. Iya, Bro Neil, iya. bagaimana cara kita menemukan core atau ikigai sewaktu kita pada usia 20 tahunan? Nah ini mungkin Oke. usia-usianya baru mau lulus kuliah, usia-usianya baru mulai kerja, usia-usianya manut disuruh orang tua. Nah ini usia-usia yang sebenarnya masih belum terlalu Labil, benar-benar labil, iya, labil. Masih stabil. labil. Gimana menurut Bro Neil? Oke. Pada saat usianya 20 tahun atau 20-an tahun, tetap lu tulis, lu ikutin formatnya, ikutin formatnya. Karena begini, dalam Hmm, hidup kita itu bisa mendevelop skill macam-macam. oke, Tapi yang namanya core value itu nggak mungkin lu develop. Core oke. value itu lu sharpen, lu Siap. pertajam, lu asah, Oke, ya kan? Kalau skill lu develop, karakter apa sih bahasanya tuh? Character is sharpened, but oke. skills are developed. Ya, characters are sharpened, skills are developed. Artinya, pada saat kita menemukan ikigai kita itu kan gabungan dari nilai, dari core value. Gabungan nih, ada core value, ada hal-hal yang lu cintai, ada hal-hal yang lu bagus. Misalnya lu umur 20-an, lu merasa lu bagus ngerayu orang tua lu untuk mendapatkan segala macam produk lu. Berarti lu itu cocok jadi sales misalnya. Lu bisa ngambil profesi itu yang suatu saat itu bisa menjadi profesi yang lu bisa dibayar gitu loh. Jadi I see. tapi begitu lo ngomong gue jadi sales, bukan berarti lo langsung pede lo jadi sales. Lo ikutlah trainingnya sales, lo belajarlah, lo kerjalah sebagai sales, miliki jam terbangnya, gitu loh. Jadi ada something yang lo mulai plan ke depan. Gue akan menjadi seorang sales sejati sampai gue tua. Artinya lo udah memegang sebuah label yang lo akan jadikan itu sebagai tumpu. Di mana lo akan menjalankan itu for the next 10 years. Dan ingat, misalnya gue cuma ngomong sebagai sales ya.
Lu kalau udah jadi sales sejati, what will it be useful for the world? Gampang. Lu bisa menjadi salesnya para yayasan to help them distribute. Berarti you are already playing part, man. Jadi maksudnya jangan selalu berpikiran bahwa giving the world artinya ya guenya yang harus turun ke lapangan, guenya yang harus bantuin patients-nya, guenya yang harus pergi missionary-nya. Sometimes lu bisa ada orang yang pengen missionary cuman nggak punya duit. Lu bisa modalin orang itu untuk missionary. You already play the part. Yes. Berarti kuncinya adalah kalau di umur 20 tahun, lu nggak bisa ngambil kesimpulan kalau lu aja nggak mengkristalisasi. Kuncinya adalah bagaimana lu mengkristalisasi dari segala keputusan dan lu jadikan kristalisasi itu sebagai tekad yang bulat bahwa itu lu banget. Betul. Nah, untuk kristalisasi meskipun gimana, Bro? Meskipun lu masih umur 20, ini ceritanya untuk orang umur 20. Di umur 20 terus 25 lu berubah lagi, nggak apa-apa. Lu ikutin hati lu. Begitu hati lu udah ngomong, yes, this is me, lu akan jalan. Jiwa lu nggak akan bohong aja. Berarti bener-bener ikutin jiwa lu bahwa itu lu banget gitu ya, Bro ya? Iya. Sebenarnya buat gue sendiri juga sebenarnya kalau gue cerita gitu ya, Bro Neil, sebenarnya gue tuh siapa gitu. Kadang gue pun juga bertanya-tanya, tapi memang di setiap usia pertambahan gue itu mulai makin menemukan gue tuh siapa, apa gunanya gue buat dunia ini. Jadi dari dulu pertama kali gue menjadi seorang pembicara, gue nanya sama diri gue ini pembicara bagaimana? Karena ibaratnya sebagai seorang public speaker pertama kali dulu umur 18 tahun, gue nggak punya rasa layak, Bro. Gue merasa ini masih kemudahan buat jadi seorang public speaker. Dulu gue berpikir seperti itu. Dan gue mengkristalisasi adalah gue suka dengan yang gue lakukan, gue suka di atas panggung, gue bakal lakukan apapun caranya, dan akhirnya terkristalisasilah kalau gue seseorang yang suka menjadi pembicara. Kemudian seketika itu juga kan bisnisnya makin berkembang. Kemudian gue berpikir apa misi gue buat dunia. Kan dulu kan gue gamers addictive, gue main game dari SD sampai SMA dan gue menghabiskan duit orang tua gue, biarpun keluarga gue ujung-ujungnya hancur juga karena masalah keuangan. Gue berpikir lagi ketika udah 2 tahun jadi pembicara yang ujung-ujungnya gue merasa bahwa kok kayaknya gue terpanggil ya gitu ya. Gue waktu itu datang ke gereja, kemudian disuruh buat mimpin satu tempat untuk gue bisa bantu anak-anak muda. Dan dari situ, ini gue cerita waktu gue umur 18 ya, jadi ini bener-bener kisah nyata 18 ketemu. Jadi umur 18 otaknya udah mikir sejauh itu, guys. Nah, terus dengerin tuh. Umur 20, ketika umur sekitar 19-20 tahun itu, gue berpikir gue mesti buat satu terobosan gitu loh. Gue melihat bahwa masa lalu gue kan suram banget dan gue nggak tahu bagaimana Indonesia jadinya kalau anak muda separah itu, kalau kayak gue gitu. Akhirnya gue bikin program namanya Remaja Sukses dulu gitu, dan udah berjalan sampai sekarang sekitar 8 tahun. Karena dulu pertama kali gue bangun namanya bukan Remaja Sukses, jadi pergantian nama sampai 3 kali, Bro, untuk menemukan mengkristalisasi program ini apa gitu loh. Nah, sampai 3 kali ganti nama demi mengkristalisasi program gue ini apa. Kemudian gue waktu itu bilang bahwa gue nggak mau dikenal orang sebagai pembicara lagi. Waktu itu gue bilang gue mau dikenal orang sebagai seorang mentor, karena gue merasa cara itu as a speaker lu ngomong doang. Gue mau mementorin orang-orang buat berhasil, karena gue senang melihat orang di sekitar gue berhasil. Akhirnya terkristalisasilah bahwa gue harus bisa menjadi seorang mentor. Kemudian dari situ umur makin bertambah kan, terkristalisasi, wah kayaknya bisnisnya makin berkembang, gue makin terkristalisasi lagi, kayaknya gue bukan hanya seorang mentor, tapi gue harus membantu dunia ini untuk bertumbuh. Nah, gue langsung banyak di kepala gue itu sesuatu yang sifatnya berbeda. Makanya ketika itu lu bilang, memang ternyata ketika gue menerapkan Ikigai, gue tahu apa yang menjadi tolak ledakan gue, itu pergerakannya cepat banget tuh, Bro, beneran. Gue kuliah umur 18, gue menyadari gue mau jadi public speaker, itu ledakannya cepat. Gue berjuang, gue belajar, dan pertama kali gue belajar public speaking, jujur jeleknya seampun-ampun. Gitu ya, mungkin murid gue lebih bagus daripada gue pertama kali gitu loh. Gue dulu jeleknya parah, karena gue gak pernah ngomong. Sampai ledakan gue terjadi umur 19 tahun,
Gue dapat project umur 20 tahun, gue bangun program 21 tahun, 22 tahun, 4 tahun itu berturut-turut semua goals gue tercapai, bro. Makanya Wow, amazing. makanya umur 23 gue udah married, bro. Umur 23 gue udah Mantap. married. Nah, dan itu semuanya bener-bener dalam kondisi yang orang tuh nggak nyangka. Ibaratnya umur 18 tahun, itu terjadi yang namanya rebound seorang Michael Yo karena waktu itu keluarga gue broken home. Ketika keluarga gue Iya. broken home, gue cuman ngekos, nggak punya tempat tinggal. Nah, disitulah gue bener-bener bangkit. Mungkin perlu nggak sih, bro, ada sesuatu hal yang membuat lu di bawah kebanting baru lu mau bangkit? Apakah setiap orang juga bisa bangkit ketika lu ada di bawah gitu? Ada orang yang bangkit ketika lo ada di bawah karena itu adalah proses di mana kita namanya menghadapi tantangan. Oke. Itu kebetulan kemiripan secara statistik orang itu pasti akan bangkit pada saat dia jatuh. Ya kan? Kebanyakan orang kalau nggak bangkit pada saat dia jatuh nggak diceritain, bro. Karena dia nggak bangkit, bro. Dia tidur, bro. Udah kelar ceritanya, udah. Jadi cuman ada juga orang nggak perlu melewati challenges, tapi dia udah memiliki informasi-informasi yang menyadarkan dia langkahnya harus gimana. Dan orang-orang itu menurut gue yang punya privilege, gitu loh. Oke. Kayak si Michael Ginarto, mungkin lo Oke. tahu atau nggak di grup ya. Tahu Ya. tahu. Dia juga sama, young age, marriage, well planned, tapi dia dari keluarga yang berkecukupan, ya kan? Tapi dia bisa memiliki plan hidup dia. Berarti ada banyak orang juga nggak harus jeblok. Tapi kalau dia bikin ceritanya, gue nggak pernah jeblok dalam hidup, seru nggak? Nggak ada yang mau dengar ceritanya. Iya, bener-bener. Ibaratnya gue lahir udah oke, udah enak, tinggal jalan gitu, bro ya. Iya. Ngerti kan? Nah, jadi kalau begitu, meskipun banyak kan gue lihat anak-anak orang yang berkecukupan juga ngomong, oh meskipun bapak gue punya duit, gue berjuang, gue kemarin sempat bangkrut. Ya iya sih, lo bangkrut sih bangkrut, tapi kan babe lo ada duit, gitu loh istilahnya gitu loh. Tapi story-nya nggak nendang gitu kan. Jadi basic setiap orang pasti ngomong down, up, down, it's part of life. Now, tadi ada yang nanya nih di sini, gue mau jawab dulu. Berarti Mbak Bronil di dalam penentuan ikigai itu tergantung dari lingkungan kita berada. Gue bisa jawab secara belak-belakan lingkungan itu hanya 20%. 80% kembali lagi ke diri lo. Jadi makin lu mengeksplor. Ikigai ini bukan ini gini guys. Sebelumnya gue harus cerita dulu ya. Yang namanya ikigai itu hanyalah sebuah metodologi. Oke? Lu mau pakai metodologinya ikigai, silahkan. Lu mau mencari diri lu dengan menggunakan personality test, berarti lu ingat itu bukan label, melakukan kecenderungan. Jadi, oh gue cenderung ekstrovert, oh gue cenderung introvert, ya kan? Lu pergi lagi dengan area yang mungkin lebih deep lagi, yang sekarang tuh Enneagram. Enneagram juga lo bisa. Itu self-assessment semua. Self-assessment itu adalah sesuatu yang membuat kita lebih menggali. Oh, gue kecenderungannya ini. Lu manusia tuh tiap 5 tahun itu pasti namanya dia berubah. Yang berubah itu adalah dia punya adaptation to the environment. Dia punya skills, dia acquire skills, level dia naik. Nah, kalau Sunil dari dulu orangnya, contoh. Sunil dari kecil itu orangnya itu very friendly, penolong, suportif. Dari kecil. Dari gua nongkrong sama teman-teman, gua kalau istilahnya gua nggak punya apa-apa, mereka lebih nggak punya apa-apa, gua apa yang gua punya pun gua kasih. Istilahnya kalau bisa nyokap gua bakal maki-maki ke gue. Lu tinggal segitu juga lu kasih istilahnya gitu. Bego lo gitu ya misalnya gitu. Nah, artinya bego lo gitu ya misalnya gitu. Nah, artinya jiwanya gue di atas atau di bawah, jiwa itu sudah ada. I see. Gitu. Jiwa yang namanya demen nongkrong songin hal-hal yang sifatnya spiritual, hal-hal sifatnya philosophical, hal-hal sifatnya life. Dari gue muda, dari gue umur 18 tahun gitu. Itu sudah ada. Yes. Udah ada. Jadi mau lingkungannya kayak gimana juga emang gue subjek yang gue suka filosofi hidup. Mau gimana lo mau puter balikin gue, lo mau bawa gue pakai helikopter juga gue kalau diajak ngomongin gitu gue bisa berjam-jam gimana. Itu namanya berarti kan itu sudah bukan, itu sudah part of me.
One of my core values, part I of see. me yang I cannot change. Justru kalau gue udah sadar, oh, gue tuh I like philosophy ya. I like philosophy, I like spirituality. Now, imagine kalau gue dalam kondisi sadar, I like philosophy, I like spirituality. Kalau gue dalam kondisi sadar di umur 18 tahun, hari ini gue udah jadi masternya para S3 di bidang spirituality dan filosofi. Kalau gue sadar. Berarti gue masuk ke dalam bidang itu toh. Betul. Gue mendalami itu toh. Misalnya. Betul. Nah, filosofi itu bukan berarti lo jadi pendeta, bro. Filosofi hidup itu sama dengan psikologi, sama dengan people power, sama dengan understanding how to communicate. Mulai itu breaking down-nya, communication, leadership, leadership itu pecahin lagi. Ada servant leadership, ada captain leadership. So, when you go deeper and deeper and deeper, then you realize, my goodness, this is what I'm. Karena dulu orang bilang, Nil, lu tuh salesnya jago ya. Gue suka bete. Kalau salesnya jago, kenapa gue gagal di MLM? Waktu gue main MLM. Berarti gue nggak jago di sales, gue jago di marketing. Yes. Karena dua hal yang berbeda, bro. Jadi, exactly. So, when I can convince Michael, yo, kemarin gue lihat ada satu produk, gue coba gini-gini, I talk to you, and then you will go yourself and buy. Artinya I'm a good marketer and I'm a good influencer. I'm not a good salesman. Yes. Itu artinya gue mencoba menggali. I can influence lu dalam mengambil keputusan. Gitu. Agree. Dan itu gue praktekin. Baru-baru ini gue iseng sama teman-teman gue. Gue bilang, mau lihat nggak the power of influence-nya gue? Jadi gue show off gitu. Ke toko buku Gramedia, bro. Gue misalnya jalan sama lu. Terus gue ngomong kenceng di sekitaran kan orang lagi ini kan, lagi pada lihat-lihat buku kan, di dalam kondisi rak yang sama. Gue ngomong kenceng, wah bro lo gila kalau lo nggak baca buku ini buku akan mengubah hidup lo gini. Habis itu gue ajak lo ke pinggir, lo lihat nih, 5 orang bakal datang ke tempat yang sama, ngambil buku yang sama. Dan itu terjadi, bro. Karena kemampuan itu yang menjadikan akhirnya bisa mempengaruhi orang lain. Betul ya, Bro Nil? Exactly, yes. Tapi bukunya emang bener-bener buku bagus, bro. Tapi kalau gue suruh nge-bluff buku bullshit, nggak bisa. Iya. Karena core value lu nggak bisa untuk nge-bluff buku yang bullshit yang orang tuh nggak menganggap bahwa itu tepat buat lu juga terutama. Betul ya, bro? Yes. Berarti core value ini bicara begitu besar, berarti nggak selalu dipengaruhi dari lingkungan. Karena gue beranggapan bahwa salah satu pengaruh bahwa orang itu bakal menjadi apa, itu dipengaruhi dari lingkungan. Nah, mungkin gue pengen sedikit berargumen, mungkin pengen sedikit ngobrol sama Bro Nil. Misalnya, mohon maaf, ada anak lahir di kolong jembatan. Ya, lahir di kolong jembatan. Dari kecil lu dibina sama orang tua lu untuk ngemis-ngemis atau mungkin disuruh jualan tisu, gua nggak tahu, lu disuruh keliling lampu merah, lu dikasih target lu mesti jualan sampai berapa banyak untuk menghidupi orang tuanya. Pertanyaannya adalah apakah anak seperti itu akan menemukan ikigai? Dan jujur, anak yang punya lingkungan sejelek itu, gue bilang jelek banget karena dia udah dari kecil udah dipaksa dan gak dididik. Apakah bakal menemukan jalan hidupnya, bro? Dengan kita ya mungkin satu dari sejuta anak seperti itu yang bisa menemukan. 999.000 itu tergantung sama kebaikan orang-orang seperti kita yang mau membuka tempat di mana memberikan pendidikan secara gratis. Kenapa gue bilang 1 dari 1 juta? Karena 1 itu dia aneh. Dari kecil dia udah ngeliatin orang pakai mobil mewah, dia udah di otaknya, gue mau kayak dia. Gimana caranya? Nah, itu 1 orang keke itu pasti ada. Cuman sayangnya nanti 1 orang keke itu akan jadi orang keke yang masuk ke jalur yang baik atau malah jadi mafioso, pilih 2 jalur gitu loh. Iya. Ada jalur kiri sama jalur kanan ya, bro ya. Yoi. Oke. Berarti istilahnya adalah, kalau misalnya yang namanya lingkungan, kalau misalnya yang namanya diri sendiri, berarti kalau misalnya memang lingkungannya nggak mendukung, memang harus ada orang-orang baik yang mau ngedidik anak-anak jalanan tadi untuk dibangkitkan ikigainya.
Seperti itu, bro. Iya, betul. Jadi kalau yang namanya anak lahir di jalanan, ya itu kan memang takdir dia lahir di jalanan, bukan pilihan dia. Kalau dia bisa milih, dia nggak mau dipilih di lahir di jalanan gitu kan. Nah, Yes. tapi kita bisa membangun sebuah jembatan untuk mereka agar mereka bisa dikasih lihat ini loh. This is how the world is. This is how you can be part of the world. You can be part of the change or you can be part of the destruction gitu. I see. Berarti memang satu hal bahwa harus ada orang-orang yang membantu menjembatani agar anak-anak jalanan ini minimal secara persentasenya bisa dibangkitkan ketika mereka menyadari ikigai. Berarti kalau orang-orang yang sekitarnya itu sangat baik, dikasih bekal sudah cukup, memang secara Indonesia nggak pernah ngomongin ikigai, bro. Boro-boro ngomongin ikigai. Lu kerja apa, lulus kuliah juga lu nggak tahu, bro. Menurut lu bagaimana? Enggak, kalau Indonesia, tunggu. Kalau Indonesia bukan ikigai, ikipie. Oke. So, pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang-orang di Indonesia? Mungkin lu lihat sistem pendidikannya dibanding dengan ikigai ini sendiri. Sistem pendidikan di Indonesia dengan ikigai. Mungkin ini lebih agak frontal ya pertanyaannya ya, tapi ini penting karena jujur gue melihat anak Indonesia lebih pendidikannya jauh berbeda dengan apa yang ikigai maksud ya. Sulit karena ikigai itu bagian dari culture, bro. Bagian dari culture, bagian dari sebuah core culture, dari sebuah yang kita adopsi dari Jepang. Bukan berarti Indonesia nggak punya ikigai. Indonesia punya ikigai. Cuman tidak terekspos. Yaitu, gue nggak tahu soal culture lain, tapi culture Jawa kuno itu dalam banget, bro. Dalam yang namanya ngajarin tentang human values. Oh, oke. Okay. Cuman formulasinya kompleks, ngerti nggak? Untuk lo belajar tuh kayak lo harus ngerti filsafatnya dulu dan sebagainya. Ikigai menurut gua, karena hari ini kita topik itu, menurut gua adalah hal yang cukup simpel, gampang dimengerti, pertanyaannya simpel, tapi ngejawabnya jelimet karena lo harus mikir. Apakah harus praktek, bro? Selain mikir, apakah harus praktek? Karena orang bilang harus. Gue lakuin, gue nggak tahu gue suka apa enggak gitu. Praktek harus, bro. Harus. Gimana, Bro Neil? Harus praktek. Iya. Berarti kalau ini ada yang nanya. Kalau anak muda yang dimana mereka nggak pernah praktek, mereka mungkin hanya berkecimpung dengan pendidikan, setiap hari belajar, buat PR, dan mungkin mereka mengerjakan ulangan. Nah, sedangkan mereka nggak pernah praktek buat menemukan ikigai, itu gimana, bro? Ya harus diajarin kan, bro. Kalau nggak pernah praktek, kalau mereka nggak pernah praktek karena mereka nggak tahu. Yang membuat topik ini akan menjadi menarik pada saat lu pertama men-trigger kesadarannya, lu tahu nggak lu tuh siapa? Lu tahu nggak lu besok besar lu tuh bisa mendapatkan duit? Lu pengen berapa? 100 juta. Menurut lu kalau mau dibayar atau mau digaji 100 juta atau lu mau mencari income 100 juta, lu harus memiliki skill apa? Kenapa gue ngomongnya skill, bukan kenapa gue nggak nanya lu punya barang apa. Lah kalau barang lu jualan ganja juga lu dapat 100 juta sehari. Pertanyaan lu bisa nggak jualan ganja? Kan nggak bisa, lu cari mati artinya. Iya, benar. Ya kan? Terus lu bilang, Nil, gue mau jualan TV, elektronik, dan sebagainya. Oke, itu kan barang import, bos. Kalau kondisi PSBB seperti ini, lu mati barang nggak ada stok. Oke, lu mau jualan alat kesehatan. Pokoknya semua permainannya beda. Tapi skill, bro. Mau PSBB kek, mau lockdown kek. Nggak ada yang bisa lock skill lu, bro. Iya. Mungkin secara fisik di lock, tapi secara skill nggak bisa di lock ya, bro. Nggak bisa. Lu bisnis, oke, gue bisnisnya apa? Jualan peralatan apa? Mainan anak-anak. Ya udah, kalau barang trennya lagi berubah, sekarang semuanya lagi main kosmetik, lu akan kelimpungan karena gue punya stok. Tapi kalau lu punya skills, man, your game. Oke. Berarti ini kita ada pertanyaan lagi nih, Bro Neil. Mungkin kita udah menjelang menit terakhir. 2 pertanyaan terakhir ya.
apakah seseorang yang dikatakan sukses berhasil dari jatuh, namun orang tersebut berasal dari wealthy family and good surrounding? Ini silakan Bro Rio. Apakah seorang yang bisa dikatakan sukses berhasil dari jatuh, namun orang tersebut berasal dari wealthy family and good surrounding? Thank you. Enggak juga. Jadi gini, the difference between orang yang dari wealthy family sama orang yang dari non-wealthy family adalah subliminal programmingnya. Yang dari non-wealthy family, they believe hard work is the way to be successful. Okay? For them, making money, it's like to be rich, it's like endless hard work. Oke, tapi buat orang yang lahir di wealthy family, subliminalnya duit itu gampang, karena dia dari kecil ngelihat duit gampang. Makanya kadang-kadang terjadi tuh orang yang ilmunya so-so, duitnya lebih banyak daripada orang yang ilmunya udah S3 kali 3. Nah, ceritanya itu. Bukan ilmunya yang jadi masalah, belief systemnya yang jadi masalah. Ya. Jadi bukan ilmunya yang bermasalah, tapi brand system dia yang bermasalah ya, brother ya? Iya, belief systemnya. Oh, belief system, oke. Berarti belief itu kan bicara mengenai keyakinan dia terhadap diri dia, keyakinan dia terhadap apa yang dia kerjakan, dan itu semua merupakan salah satu core dari Ikigai. Oke bro, mungkin udah di menit-menit terakhir, pertanyaan terakhir bro. Kira-kira kuncinya ketika tadi kita ngomong Ikigai, gue conclusionin dulu. Ada 4 hal yang ditanyakan mengenai Ikigai. Yang pertama adalah apa yang kita cintai. Kemudian apa yang ingin kita mungkin ya. Yang kedua adalah apa yang kita bisa bagus di sana, apa yang kita bisa lakukan, yang kita bagus di sana. Kemudian apa yang kita inginkan untuk kita dibayar. Dan yang terakhir adalah apa yang dunia butuhkan. Itu 4 pertanyaan yang nancap banget, yang semoga ini bisa teman-teman yang nonton catat dan dijadikan sebagai kristalisasi siapa diri gua gitu loh, siapa diri lo gitu loh. Sehingga bisa benar-benar kita kedepankan. Dan tadi Bro Sunil bilang kuncinya adalah mencatat dan mengkristalisasi. Mau nanti 5 tahun lagi lo beda, ya nggak apa-apa. Yang penting sekarang lo ketemu gitu. Daripada sekarang lo nggak ketemu, 5 tahun lagi lo nggak ketemu, 5 tahun lagi lo nggak ketemu, ujung-ujungnya udah lewat waktunya hidup bro, ya kan? Akhirnya terlambat. Ujung-ujungnya sapa lo gitu kan. Nah, berarti pertanyaan terakhirnya adalah, ini mungkin pertanyaan closing. Nah, kita bicara mengenai bahwa untuk mengkristalisasi apa yang dunia butuhkan. Nah, terkadang apa yang dunia butuhkan itu kan luas sekali. Excuse me. Ya. Sedangkan banyak orang bilang, boro-boro mikirin yang dunia butuhkan, yang gue butuhkan aja masih belum bisa gue lakukan gitu loh, atau yang keluarga gue butuh aja masih belum bisa gue lakukan. Tolong share step-step sebelum dunia. Siapa dulu yang mesti kita mungkin ya, yang kita lakukan? Apakah sebelum dunia ada siapa? Urutannya bro, sampai ujung-ujungnya dunia. Silakan. Oke, jadi gini bro, pengertian yang apa yang dunia butuhkan itu bukan sesuatu yang segampang kayak lu ngomong. Sekarang gini, pada saat butuh pertolongan, menurut lu ada berapa banyak orang di dunia ini yang butuh pertolongan seperti lu? Oh, miliaran bro. Ya udah, begitu lu udah ketemu solusinya, itu menjadi solusi untuk miliaran bukan? Betul. Ya sudah, selesai toh. Jawabannya sesimpel itu. Tinggal lu gimana mendefine. Gitu loh. Oke? Nah, kalau lu ngomong what are you good at sama what am I paid for, itu sebenarnya gini. Alangkah baiknya lu kalau memiliki skill dan lu bisa dibayar untuk skill lu. Sebenarnya kan di Ikigai itu mau dilihat dari perspektif mana? Ikigai itu dilihat dari perspektif menciptakan sosok lu sebagai orang yang memiliki pegangan. Artinya bisa ditanya, what do you love? Apa sih yang lu cintai? Pekerjaan yang lu cintai akan membuat lu nggak akan lelah. Dan lu akan melakukannya dengan senang hati. Dan lu akan melakukan dengan level perfection yang beda daripada yang lain. Apa yang lu kuasai dan juga lo cintai, itu artinya menjadi suatu spesialisasi di dalam diri lo. Dan itu menjadikan nilai di mana lo akan dibayar besar. Betul? Betul.
Dan what the world need tuh sebenarnya marketnya kan, bos. Marketnya. Jadi kalau lo istilahnya lo nolonginnya sebagai missionary, ya itu mission, ya kan? Lo nolonginnya sebagai bisnis itu juga customer gitu kan. Jadi ya, that's the whole easy way of looking at it. Cuman we have to go deeper. Jadi kan kadang-kadang lo mau lihat dari atas, you go deeper. When you go deeper, lo kristalisasi diri lo dulu gitu loh. Nah ini di sini ada satu pertanyaan, ya kan, kembali lagi, Dan Rahman, I will answer you in a very simple way. Kalau orang itu nanya, ada dua, pengen tahu kira-kira nih orang jawabnya apa, dibandingkan dengan belief systemnya dia, atau dia mengosongkan dirinya mau mendengar, mengabsorb, dan melakukan considerationnya sendiri. Gue jawab sama lo, yang namanya cash is king, yes. Tapi pengertiannya bukan berarti kalau I have no cash, I am not the king. Buat gue, it's the stupid belief. Karena kalau begitu, 70% orang di dunia ini, ada 70% market di Indonesia ini nggak punya cash, berarti mereka is not a king. Tapi nggak punya potensi menjadi king. Bullshit, man. Dari 70 juta orang itu, satu orang aja misalnya pakai otaknya dengan benar, dia bangun semuanya, it will take time. Yes, beda. Lu mau cepet, lu mau instan, ya lu jangan kerja keras. Lu mau instan, ya lu cipoin orang aja, lu jadi kaya kok, cash is king. Nah, tapi kalau lu belief sistemnya barusan lu mau rubah, that lu adalah orang, nah mental block ini semua yang lu ngomong bener. Kita harus learn. Ada fasenya, kita harus learn how to create the right belief system. Makanya ada fase yang namanya, ada hypnotherapy training, ada yang namanya law of attraction, ada yang namanya mental health trainings, ada yang namanya NLP misalnya. So many aspect tools, so many aspect and tools, bro, yang bisa dipakai. Kebanyakan kita dari kelas 1 SD sampai bangke kita SMA, kita nggak dikasih tools gituan. Yang dikasih PMP, geografi, matematika, right? Right. Nah, kalau lu masih bawa mental SD sampai SMA, lu bakal pertanyain semua sekolah pelajaran kayak begini. Kenapa? Karena kembali lagi, kalau lu nggak punya cash, bener kok bro. Lu kalau nggak punya cash, lu harus punya imani sekarang. Lama-lama cash is gone. Oke? At the end of the day, begitu lu udah punya money-nya electronic money, at the end of the day, duit lu bisa naik turun seenak jidat kalau udah main pakai hacker. Jadi yes, wealth. What is the real value of wealth? The real value of wealth is something that is compoundable. Compoundable itu gimana sih bahasa Indonesia, bro? Compound itu ditingkatkan. Ya, dia memiliki nilai pertambahan yang cukup sedikit tapi konsisten. Oke. Dan itu adalah combination dari kita punya network, skills, and effort. Oke, mantap. Itu menurut gue nggak akan berhenti, bos. Nggak akan berhenti. Akan terus-terusan berputar sebagai ekosistem ya, bro ya. Yes. Iya, dan dia bertambah. Yes. Network lo menjadi network lo, iyalah. Yes, agree. Di sini gue sekalian jawab pertanyaan terakhir. Apakah orang sukses sudah pasti tahu ikigainya? Gimana, bro? Iya dan tidak. Intinya begini. Topik hari ini buat ngebantu teman-teman nge-challenge. Jadi nge-challenge diri lo untuk lebih mengkristalkan lo itu mau kemana sih dalam hidup. Kadang-kadang orang itu fasenya nyari 5 juta susah, nyari 10 juta susah. Guys, jangan salah. Gua berkali-kali di fase dimana duit gua di dompet cuma noceng. Cuman kalau udah keseringan ngelewatin fase gitu, lu udah nggak jiper lagi. Iya. Tapi kalau lu udah tahu, ini ada Coach Paulus nih, dia pernah nih gua ajak ngomong nih, maybe 2 years ago nih. Yes. Bro, menurut lu gue bagusnya di mana? Gue pernah nanya sama dia. Jadi gue nggak ada rasa shame, meskipun gue udah di fase yang gue tahu who am I. Kadang-kadang gue masih kayaknya not enough. I need to know more.
Jadi Yes. lu pengen mengkristalize dari orang-orang yang dekat sama lo to understand actually what you good at gitu. Jadi Iya. intinya gini guys, kita nggak boleh terlena dalam mencari jati diri kita. Kita tetap harus berjuang menjalankan hidup kita. Tapi pelajaran yang gua ambil buat diri gua sendiri, yaitu soul searching, artinya mencari self searching, itu adalah sebuah adventure yang paling keren dalam hidup gua, yang selalu menjaga diri gua menjadi diri gua. Dan itu selalu mengkeep diri gua always stay up ahead. Yes. Gitu. Dan itu it's never ending journey. Itu sebuah mastery sebenarnya gitu loh. Yes. Oke, berarti udah 1 menit terakhir Bro Neil, berarti itu adalah pengkristalisasian dari apa yang menjadi core value dalam hidup kita. Intinya adalah selesai dari IG Live ini, tolong dicatat apa yang menjadi core value, search di Google apa itu Ikigai. Buat teman-teman yang udah tahu itu Ikigai, nggak dicatat, ya salah sendiri, berarti emang nggak mau berubah. Dan kalau sudah tahu, tolong kristalisasi, latih. Ketika 5 tahun lagi berubah, it's okay. Itu namanya hidup, akan terus berubah. Dan thank you so much buat Bro Neil. Video ini akan gue tayangkan di dalam feeds. Jadi teman-teman bisa nonton terus berkali-kali, nggak usah nunggu 1 kali 24 jam. Dan pastinya tolong Neil buat yang belum follow, karena beliau adalah the true leadership. Keren banget. Thank you buat hari ini, brother. Dan pastinya follow Michael Yo, the uprising young leader, young businessman. Thank you. Dan pastinya kita berdoa